Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, selamat datang di channel kami yang penuh inspirasi dan cerita menggugah hati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kisah luar biasa, tentang satu keluarga yang memilih cahaya Islam di malam Natal, sebuah perjalanan iman yang menggetarkan jiwa dan penuh hikmah. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Jangan lupa, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama kisah yang penuh makna ini. Di sebuah desa kecil bernama Pagar Harjo, terdapat sebuah keluarga sederhana yang hidup rukun dan harmonis, meskipun mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Toto, seorang remaja berusia 14 tahun, adalah bagian dari keluarga tersebut. Saat itu, Toto duduk di kelas 1 SMA. Ayahnya, seorang penganut Katolik, dan ibunya, seorang Muslim, selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Toto, sebagai anak sulung, mengikuti agama ayahnya, sementara adik-adiknya masih terlalu kecil untuk memahami perbedaan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan di keluarga itu, mereka selalu menunjukkan cinta, penghormatan, dan pengertian satu sama lain. Toto tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak kecil, membuatnya terbiasa dengan keberagaman dan menghormati perbedaan. Namun, siapa sangka, perjalanan hidup keluarga ini akan mengalami perubahan besar di masa depan. Perubahan yang berawal dari satu malam yang penuh berkah, malam Natal. Kisah ini adalah tentang pencarian kebenaran, keajaiban hidayah, dan bagaimana keluarga Toto menemukan jalan mereka bersama. Pada bulan Desember tahun 1999, suasana di desa Pagar Harjo begitu semarak menyambut Natal. Pohon Natal besar berdiri megah di depan gereja terbesar di desa itu, dihiasi lampu warna-warni yang berkelap-kelip. Toto, remaja 14 tahun yang ceria dan penuh semangat, berperan penting dalam persiapan perayaan Natal tersebut. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif di gereja, sering membantu Romo dalam berbagai kegiatan keagamaan. Bakat musiknya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu anak muda yang dikagumi. Toto sering memainkan organ dan mengiringi paduan suara saat misa. Kemampuannya ini, ditambah dengan dedikasi dan kesungguhan hatinya, membuat Romo gereja memberi penghargaan dengan mengangkatnya sebagai putra altar. Dalam tradisi Katolik, menjadi putra altar adalah kehormatan besar, sebuah langkah awal bagi mereka yang mungkin ingin menjadi imam di masa depan. Sebagai putra altar, Toto kerap membantu dalam persiapan liturgi, mengatur perlengkapan misa, dan mendampingi Romo saat ibadah berlangsung. Perannya membuatnya semakin dekat dengan lingkungan gereja dan jemaatnya. Ia juga dikenal sebagai anak yang santun dan rajin, seringkali terlihat membantu tugas-tugas kecil di gereja meskipun itu bukan tanggung jawabnya. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna di gereja, Toto merasakan adanya kekosongan dalam hatinya. Meskipun ia aktif melayani, ia sering bertanya-tanya tentang makna kehidupan dan kebenaran sejati. Pertanyaan-pertanyaan ini semakin kuat ketika ia melihat bagaimana ibunya menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah yang taat. Meski berbeda keyakinan dengan ayahnya, ibunya memancarkan ketenangan dan kedamaian yang sering membuat Toto merenung dalam diam. Hari-hari menjelang Natal itu menjadi momen refleksi bagi Toto. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang ia jalani selama ini, sesuatu yang ia belum benar-benar temukan. Perayaan Natal yang penuh sukacita tampaknya tidak cukup menjawab rasa ingin tahunya yang semakin mendalam tentang Tuhan dan jalan hidup yang benar. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi benih yang kelak akan mengubah hidup Toto dan keluarganya selamanya. Ayah Toto, seorang pria Katolik yang taat, mulai merasakan getaran hidayah dalam hatinya. Meski telah bertahun-tahun menjalankan keyakinannya, perlahan ia merasa ada sesuatu yang belum ia temukan. Semuanya bermula ketika ia mulai tertarik mempelajari Islam. Ayah Toto kerap mengamati ketenangan dan keteguhan istrinya dalam menjalani agama Islam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memancarkan kedamaian dan keikhlasan yang tidak ia dapatkan selama ini. Dalam diam, sang ayah mulai membaca buku-buku tentang Islam. Ia mencari tahu lebih dalam tentang keindahan ajarannya, terutama konsep tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Perjalanan spiritual ini membuat hatinya semakin mantap untuk memeluk Islam. Namun, sang ayah tahu bahwa keputusan ini akan menjadi momen besar dalam keluarganya. Setelah memantapkan hati, sang ayah memutuskan untuk berbicara kepada Toto. Suatu malam, ia mengajak anaknya duduk bersama di ruang keluarga.
Dengan nada tenang, ia berkata kepada Toto, "Nak, ayah telah lama merenung dan membaca tentang Islam. Ayah merasa inilah jalan yang benar. Ayah ingin mengajakmu untuk bersama-sama masuk Islam. Tapi, jika kau belum siap, ayah tidak akan memaksa. Ini keputusan besar, dan ayah ingin kau memikirkannya dengan hati yang jernih." Toto terkejut mendengar pernyataan itu. Dalam pikirannya, ia teringat akan semua yang telah ia lakukan di gereja. Sebagai putra altar, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melayani gereja. Ia merasa bingung antara rasa hormat kepada ayahnya dan komitmennya terhadap peran di gereja. Namun, Toto juga menghargai sikap ayahnya yang tidak memaksakan keputusan itu. Sang ayah memberinya kebebasan untuk merenungkan hal ini, memberikan ruang bagi Toto untuk berpikir tanpa tekanan. Toto pun mulai merenungkan hal ini dalam-dalam. Di satu sisi, ia merasa berat untuk meninggalkan perannya di gereja. Di sisi lain, ia juga merasa penasaran dengan Islam, agama yang telah menarik hati ayahnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa perenungan yang mendalam bagi Toto. Sang ayah terus menunjukkan kebaikan dan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah Islam telah memberikan perubahan besar dalam dirinya. Hal ini secara perlahan mempengaruhi hati Toto, meskipun ia belum sepenuhnya menyadarinya. Malam Natal tiba, rumah keluarga Toto tampak ceria dengan suasana khas perayaan. Pohon Natal berdiri megah di sudut ruangan, dihiasi lampu-lampu berkelap-kelip dan ornamen warna-warni. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa yang telah dipersiapkan ibunya sejak pagi. Meski ada perbedaan agama di antara mereka, kehangatan keluarga tetap terjaga. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan sambil bercanda dan berbicara tentang hal-hal ringan. Toto yang saat itu berusia 14 tahun, terlihat ceria seperti biasa. Ia menceritakan pengalamannya di gereja sebagai putra altar dan rencana-rencana tahun depan. Ayahnya mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara ibunya menyisipkan komentar yang membuat mereka semua tertawa. Sesekali, Toto melirik ayahnya. Ia tahu, di balik senyuman dan canda ayahnya, ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Namun, malam itu tidak ada diskusi berat atau perdebatan. Mereka membiarkan suasana tetap bahagia, seolah-olah tak ada apa-apa yang berubah. Ketika makan malam usai, mereka duduk bersama di ruang keluarga, menikmati kue dan minuman hangat. Ayah Toto sesekali memandang istrinya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan diri. Ia memilih menghormati momen kebersamaan ini. Dalam hati, Toto merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa mengabaikan perubahan sikap ayahnya yang belakangan ini terlihat lebih damai dan tenang. Ia juga tidak bisa menghindari rasa penasaran tentang Islam yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, malam itu ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam, menikmati kebahagiaan yang ada bersama keluarganya. Malam Natal itu menjadi malam yang penuh kehangatan, tetapi juga menjadi awal dari perjalanan spiritual yang lebih besar bagi keluarga Toto. Di balik tawa dan kebahagiaan, ada keputusan besar yang sedang menunggu di masa depan. Keesokan harinya, suasana hari Natal di desa Pagerharjo sangat meriah. Jalanan ramai dengan warga yang berpakaian rapi dan indah, membawa keluarga mereka menuju gereja. Suara lonceng gereja terdengar mengiringi keceriaan pagi itu. Namun, di tengah semua itu, di dalam rumah keluarga Toto, terjadi sebuah momen yang sangat berbeda dan penuh makna. Toto, dengan hati mantap, menemui ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu. Ia tampak gugup, tetapi ada keteguhan dalam sorot matanya. Dengan suara pelan tapi tegas, Toto berkata, "Ayah, aku sudah memikirkannya. Aku siap. Aku ingin masuk Islam bersamamu." Ayahnya terdiam sejenak, lalu senyumnya perlahan merekah. Ia memeluk Toto erat-erat, air mata kebahagiaan tak mampu ia tahan. "Alhamdulillah," ucap sang ayah penuh rasa syukur. Ia tidak menyangka, di hari Natal yang biasanya mereka rayakan bersama di gereja, mereka justru diberi hidayah untuk mengambil langkah besar dalam hidup. Mereka segera memberitahu ibu Toto tentang keputusan tersebut. Sang ibu yang sebelumnya telah lebih dulu menjadi muslimah, ikut merasa haru dan bahagia. Dengan penuh semangat, mereka memutuskan untuk pergi ke masjid pagi itu juga untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat secara resmi. Ketika warga desa lainnya mengenakan pakaian terbaik mereka untuk beribadah di gereja, keluarga Toto juga mengenakan pakaian rapi, tetapi tujuan mereka berbeda. Mereka berjalan menuju masjid, langkah mereka mantap, hati mereka penuh kebahagiaan. Sesampainya di masjid, imam masjid menyambut mereka dengan senyuman. Di hadapan saksi-saksi yang hadir, Toto dan ayahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan suara yang gemetar, tetapi penuh keyakinan. Mereka menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hari Natal itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi keluarga Toto. Di saat seluruh desa merayakan momen keagamaan mereka,
keluarga ini justru memulai babak baru dalam kehidupan spiritualnya. Hidayah datang dengan cara yang tak terduga, mengubah hari Natal menjadi awal perjalanan iman mereka dalam Islam. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Toto berubah. Mereka semakin kompak dalam beribadah dan memperdalam ilmu agama. Kabar tentang mereka yang bersyahadat di hari Natal menjadi perbincangan hangat di desa, menginspirasi banyak orang tentang indahnya hidayah yang datang dari Allah di waktu dan cara yang tidak pernah terduga. Kisah keluarga Toto mengajarkan kepada kita tentang keajaiban hidayah yang datang di waktu dan cara yang tidak pernah kita duga. Hidayah adalah anugerah besar dari Allah, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tugas kita sebagai hamba adalah terus membuka hati, mencari kebenaran, dan tidak pernah menyerah dalam perjalanan iman. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. 1. Kesabaran dalam menghadapi perbedaan. Keluarga Toto menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup dalam perbedaan agama, mereka tetap menjaga keharmonisan dan rasa hormat. Ini adalah teladan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, asalkan dilandasi cinta dan pengertian. 2. Keputusan yang diambil dengan ketulusan. Ketika Toto dan ayahnya memutuskan untuk masuk Islam, itu adalah hasil dari proses pencarian yang tulus. Keimanan tidak bisa dipaksakan, ia tumbuh dari hati yang terbuka terhadap kebenaran. 3. Hidayah bisa datang kapan saja. Hari Natal, yang biasanya diidentikan dengan kebahagiaan umat Kristen, menjadi hari yang penuh berkah bagi keluarga Toto untuk memulai babak baru dalam Islam. Ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat memberikan hidayah kapanpun, bahkan di momen yang paling tidak terduga. 4. Pentingnya dakwah dengan akhlak mulia. Keputusan ayah Toto untuk masuk Islam tentu dipengaruhi oleh contoh baik yang ia lihat dari istrinya. Dakwah tidak melulu harus dengan lisan, tetapi juga dengan sikap yang mencerminkan ajaran Islam yang damai dan penuh kasih. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati agar terbuka terhadap kebenaran, memperbaiki akhlak, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena siapa tahu, melalui cara dan waktu yang tidak terduga, hidayah Allah bisa menjadi milik kita atau orang-orang terdekat kita. Mari kita akhiri dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud cinta kita kepada beliau, dan semoga kisah ini menjadi pelajaran yang menginspirasi. Allahu a'lam bishawab.